tren preferensi publik terhadap demokrasi. Jadi dukungan publik Indonesia pada demokrasi itu sangat tinggi. Sekarang ini sekitar 82%. Jadi terus meningkat. Jadi umumnya orang Indonesia itu percaya pada demokrasi dan ingin demokrasi itu ditegakkan. Nah, tapi kita punya masalah memang dari aspek civil liberties kita. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ada peningkatan intoleransi yang kita temukan. Jadi kita membagi dua model intoleransi. Pertama, intoleransi sosial keagamaan. Kita menemukan angkanya tinggi, tetapi cenderung datar. Pertanyaan selanjutnya, aspek apa saja yang kemudian menyebabkan orang menjadi intoleran atau orang menjadi toleran? Yang pertama itu adalah aspek kejawaan, etnisitas. Jadi ternyata orang yang semakin merasa dirinya Jawa itu punya korelasi yang negatif dengan intoleransi. Artinya bahwa semakin orang merasa Jawa, semakin toleran. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua adalah democratic values. Jadi orang yang percaya pada Pancasila, orang yang percaya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, itu semakin mereka percaya pada nilai-nilai kebangsaan itu, democratic values itu, mereka akan semakin jauh dari budaya intoleransi. Kalau kita melihat apa yang menjadi arahan Presiden, kita melihat bahwa reformasi yang mencita-citakan demokrasi perlu melihat konteks kepancasilaan yang menjadi ideologi negara. Pancasila Indonesia bila diterapkan dan diamalkan dengan penuh sudah mencakup berbagai nilai yang sejalan dengan prinsip universal dalam demokrasi, seperti tadi yang disampaikan beberapa narasumber, seperti perlindungan hak minoritas dan toleransi antar umat beragama. Nah, pemerintahan saat ini menurut saya dan juga banyak orang tampaknya salah satu sesudah reformasi pemerintahan yang cukup banyak menyuarakan tentang Pancasila, tentang Bhinneka Tunggal Ika, yang sayangnya disalahgunakan sebagai bumper untuk menghajar lawan politik dan mengukuhkan, mengekalkan kekuasaannya. Menurut saya memang salah satu problem dari program pemerintah dan MPR yang sekarang menggaungkan Pancasila itu adalah lebih banyak ini kampanye di mulut saja sebenarnya, lebih nyaring, tapi tidak dalam implementasi. Dan jadi lack of teladan ini yang menurut saya jadi masalah, dan menurut saya layak orang tidak percaya kepada kampanye-kampanye itu. Terutama yang paling terasa soal korupsi lah. Orang korupsi itu kan udah nilai yang sangat tidak sejalan dengan Pancasila. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah? Mengesahkan revisi Undang-Undang KPK, mengangkat komisioner yang dianggap paling cacat reputasinya. Sesungguhnya penopang utama intoleransi, penopang utama diskriminasi itu adalah kepolisian. Dan kepolisian ini persis di bawah presiden, karena tidak ada kementerian, maka yang bertanggung jawab terhadap kinerja Kapolri ya pasti langsung presiden. Jadi ini ada paradoks yang sangat luar biasa menurut saya ketika pemerintah melakukan kampanye yang luar biasa tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi aparatur negara, aparatur pemerintah yaitu kepolisian terus menjalankan kasus-kasus intoleransi, kasus-kasus diskriminasi, penodaan agama dan lain-lain yang tidak ada perubahan sedikit pun.